Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsinovia dengan NIM 3519021 akan menjelaskan poin SKU nomor 22 mengenai penyakit infeksi degeneratif dan juga penyakit yang diakibatkan oleh kehidupan yang kurang sehat. Nah, baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai penyakit infeksi. Penyakit infeksi di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kuman-kuman atau virus-virus yang dapat menular atau masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Itu merupakan pengertian dari penyakit infeksi atau infeksi. Penyebab utama dari infeksi ini adalah terpaparnya oleh virus dan juga jasad hidup atau organisme. Nah, biasanya ini terjadi melalui beberapa penularan, seperti penularan oleh virus itu sendiri, terkontaminasi atau tersentuh atau ditempeli oleh virus-virus itu sendiri. Nah, nanti akan kita jelaskan berbagai cara penularan dari virus-virus ini. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi ini sangat banyak. Nah, yang pertama itu adanya TBC. TBC ini ditularkan melalui batuk atau melalui udara. Biasanya orang yang menderita TBC ini rentan atau memiliki keadaan fisik yang kurang sehat seperti adanya gejala batuk atau bersin-bersin. Nah, dari bersin dan batuk inilah nanti virus-virus itu menular ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, maka dari itu seperti saat sekarang ini adanya virus corona, kita menggunakan masker. Nah, masker ini juga dapat berfungsi untuk mencegah terpaparnya dari virus TBC ini. Selanjutnya, penyakit infeksi lainnya yaitunya penyakit tetanus. Penyakit tetanus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh luka, namun luka ini tidak dirawat sehingga menjadi kotor. Nah, dengan kotornya luka ini akan mudahnya bagi kuman-kuman dan virus-virus berkembang biak. Dari perkembangbiakan virus pada luka tersebut akan menyebabkan pembusukan di areal luka tersebut sehingga dapat menyebabkan tetanus dan bahkan dapat diamputasi. Nah, untuk pencegahan dari tetanus ini sendiri yaitu dapat dibersihkan dengan pembersih ataupun resep dokter yang lainnya, atau sering dan rutin untuk mengkontrol luka tersebut dan tetap menjaga kebersihan dari luka tersebut agar terhindar dari yang namanya tetanus, apalagi sampai nanti diamputasi. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh infeksi yaitunya mencret. Nah, mencret di sini adalah buang air besar yang tidak teratur. Biasanya ini disebabkan oleh adanya lalat yang membawa bibit penyakit, yaitunya disebabkan oleh lalat itu sendiri. Nah, cara mencegahnya di sini adalah dengan cara memperhatikan makanan kita, tidak jajan sembarangan. Kemudian, alangkah lebih baiknya tidak mengonsumsi makanan yang tidak berbungkus. Nanti ditakutkan sudah terkontaminasi oleh virus-virus yang disebabkan oleh lalat, serangga, dan juga serangga lainnya. Selanjutnya, penyakit infeksi pneumonia, itunya disebabkan oleh adanya batuk. Nah, sama seperti TBC tadi, ini disebabkan melalui udara. Selanjutnya ada yang namanya sakit telinga. Nah, sakit telinga ini disebabkan oleh adanya virus selesma. Selesma ini dapat dipaparkan melalui udara juga. Nah, biasanya penyakit sakit telinga ini disebabkan oleh adanya pilek dan juga batuk. Sama halnya seperti yang tadi, penyebarannya atau infeksinya itu tertular karena adanya virus yang ada di udara. Makanya kita dianjurkan untuk pakai masker apalagi dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini. Selanjutnya ada itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Penyakit yang disebabkan salah satunya dari jamur yaitunya kurap, kutu air, kadas,
dan lain sebagainya. Ini disebabkan oleh adanya jamur, baik itu jamur yang tersentuh atau menempel pada kulit, ataupun jamur yang disebabkan kurangnya kebersihan pada kulit itu sendiri. Selanjutnya infeksi yang disebabkan oleh virus seperti selesma tadi, yaitu melalui batuk dan juga flu. Selanjutnya ada campak, gondok, dan juga virus influenza. Nah, semua virus tadi itu dipaparkan atau disebarkan melalui udara juga. Baik itu kita yang langsung menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh virus-virus itu, maupun juga karena adanya suhu yang kurang menentu. Ini juga merupakan salah satu sebab nantinya kenapa kita dapat terserang oleh virus-virus seperti itu. Selanjutnya ada rabies. Nah, rabies ini biasanya ditularkan oleh gigitan binatang seperti anjing. Untuk rabies ini terjadi karena gigitan anjing dari hewan yang sudah mulai gila. Biasanya seperti itu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada virus yang ada pada orang yang menderita penyakit kulit. Biasanya ini ditularkan dengan sentuhan. Selanjutnya virus yang disebabkan oleh adanya parasit internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Yang mana penyakit ini seperti adanya malaria yang disebabkan oleh nyamuk, dan juga disentri, yaitu masuknya feses yang ke mulut. Biasanya banyak terjadi adanya makanan yang terkena feses ini, namun tidak diketahui, maka disitulah penyebab utama dari disentri tersebut. Selanjutnya ada parasit dari eksternal. Penyakit eksternal ini biasanya itu terjadi oleh kutu rambut, kutu air, kudis, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi tadi, yang pertama yang paling penting dilakukan yakninya menjaga pola hidup kita, seperti tidak jajan sembarangan, mengonsumsi makanan yang sehat, bersih, kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus mencuci tangan dengan sering. Kemudian dengan mengonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga keseimbangan gizi di dalam tubuh juga penting. Nah, selanjutnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya atau menurunnya fungsi sel dari normal ke fungsi yang lebih buruk. Jadi, di sini tidak berfungsinya sel itu seperti bagaimana mestinya. Nah, jadi degeneratif ini disebabkan oleh fungsi sel tadi yang tidak atau yang kurang mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh degeneratif yaitu seperti stroke, obesitas, serangan jantung, kardiovaskular, hipertensi, koroner, asam urat. Nah, penyakit-penyakit itu disebabkan oleh adanya degeneratif atau kerusakan sel-sel. Jadi, ini biasanya dipicu karena kurangnya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dan juga adanya stres yang berlebihan. Nah, efek lain atau penyebab lainnya seperti kurangnya berolahraga. Karena kurangnya berolahraga akan terjadi pengurangan fungsi sel dan juga fungsi organ-organ lainnya, yang mana nanti dapat mengakibatkan seperti tersumbatnya pembuluh darah sampai pembuluh darah itu pecah. Nah, itu biasanya terjadi pada gejala stroke. Pada tahun 2015, stroke menjadi pembunuh nomor 2 di Indonesia. Jadi, stroke ini benar-benar biasanya menyerang orang-orang yang memiliki berat badan berlebih, seperti orang obesitas tadi. Itu sangat gampang sekali terkena yang namanya stroke. Dan juga orang yang memiliki pikiran berlebih akan menimbulkan stres berlebihan. Nah, dari sini juga akan dapat menimbulkan yang namanya stres.
Selanjutnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat atau gaya hidup menyimpang. Banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya gaya hidup menyimpang, seperti adanya virus HIV atau AIDS. Nah, ini disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat tadi, seperti bergonta-ganti pasangan dengan pergaulan bebas, mengonsumsi narkoba, alkohol. Ini merupakan penyakit-penyakit yang sangat marak terjadi karena tadi pengacunya tadi itu ya stres. Kemudian penyakit yang marak terjadi juga itu adanya overdosis. Nah, biasanya overdosis ini terjadi karena ketergantungan mengonsumsi obat-obatan seperti narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Biasanya ini juga berhubungan erat dengan yang namanya pergaulan bebas tadi. Nah, para masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan kesehatan dirinya sendiri ini menghilangkan stres dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang dapat membuat kita menjadi tidak sadar sehingga ketergantungan. Nah, nanti di sini akan terjadi overdosis, kelebihan dosis obat tadi, yang mana nanti ini sangat berpengaruh, bahkan juga dapat menghilangkan nyawa. Orang yang sudah mengalami overdosis sekali itu harus melakukan perawatan rutin agar dapat meminimalisir ke penyebab atau dampak fatal nantinya seperti meninggalnya seseorang itu. Untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kehidupan yang menyimpang atau tidak sehat tadi, yang pertama kita harus menyibukkan diri kita dengan hal-hal positif, seperti meningkatkan bagian kerohanian seperti ikut pengajian, sholat, lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, dan juga bersosial atau berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat positif, seperti orang-orang yang tidak mengenal yang namanya itu kehidupan bebas. Kemudian yang paling penting dari semua ini adalah kita harus bisa membentengi diri kita. Walaupun kita berteman dengan orang yang berjualan minyak, kita tidak harus berbau seperti orang yang berjualan minyak itu. Walaupun kita berteman dengan orang yang berjualan ikan, kita tidak harus berbau seperti orang yang ikan itu, tapi jadilah diri sendiri dalam konteks hal positif. Nah, yang intinya kita harus bisa menempatkan diri dan juga menjadi orang yang lebih baik, yaitunya dengan tidak melaksanakan pergaulan bebas tadi. Kemudian pencegahan yang dapat kita lakukan yakni dengan berolahraga teratur. Nah, olahraga ini memang sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Yang pertama itu dapat menghilangkan stres. Jadi, kita dapat mengisi waktu luang kita dengan berolahraga tadi. Selanjutnya, tidak mengonsumsi alkohol. Karena alkohol itu sendiri juga dilarang oleh agama kita. Alkohol ini dapat menyebabkan ketergantungan dan juga membuat fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita bermasalah dan dapat mengurangi fungsi sel tadi juga. Nah, sebenarnya alkohol ini dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih parah bagi seseorang yang tidak bisa mengawasi dirinya atau mawas diri. Jadi tidak hanya itu, kita juga harus menjaga pola hidup dengan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga sering kontrol ke dokter tentang kesehatan kita, baik itu secara jasmani dan juga rohani. Kemudian kita juga dilarang mengonsumsi makanan yang memiliki lemak berlebihan atau lemak jenuh, yang nanti akan menyebabkan terjadinya stres berlebih, obesitas, dan penyakit-penyakit yang seperti yang di atas tadi itu. Selanjutnya, kurang bergerak. Nah, di sini biasanya kaum rebahan yang kurang bergerak ini dapat memicu
terjadinya berbagai penyakit. Nah, dengan kurang bergerak akan mengakibatkan seseorang tersebut itu selalu menjadi malas. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita sibukkan diri kita kepada hal-hal yang positif dengan menjaga pola hidup sehat dan juga berolahraga secara rutin agar kita terhindar dari yang namanya berbagai penyakit tadi. Mungkin hanya itu, salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.